Hari esok. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan menyala. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Aku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menurut dipimpinnya, ku bertahan sampai akhir langkahku. Katakan sama-sama. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Katakan tapi terang bagiku, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kepada hamba-Nya kami persembahkan. Ya, mari silakan duduk Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan. Oke, sudah siap ya. Nah, malam hari ini kita boleh hadir. Tadi dikatakan kebaktian penghiburan, ibadah penghiburan. Tentunya kita hadir menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Rudianto Wahyudi, suami dari Ibu Indah, kemudian Papa dari Hadi. Ya, minta tolong Hadi kalau bisa. Hadi kalau bisa di sini ya, keluarga kan Papa. Ya, maaf ya Ibu. Ya. Nah, kita datang untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan ya, Papa dari saudara kita Hadi. Nah, seringkali saya mengatakan kalau di dalam ibadah penghiburan itu adalah yang pertama, saudara, ada waktu lahir, kemudian ada waktu mati. Lalu yang kedua, ketika kita melihat, menyaksikan ada saudara kita yang meninggal, itu yang ada di pikiran kita adalah, oh kemarin ya, betul ya, kemarin atau kemarin lusa? Kemarin lusa
waktunya Pak Rudianto pulang ke rumah Bapak di surga. Lalu muncul pertanyaan, nah waktu kita kapan? Betul saudara. Bisa seminggu lagi, sebulan lagi, tahun depan? Bisa kan saudara? Kemarin Pak Bambang sudah mengatakan kalau untuk mati itu nggak perlu tua, menunggu tua saudara. Masih muda, bahkan masih anak-anak, bayi pun bisa mati dipanggil oleh Tuhan. Lalu yang kedua, mati tidak harus nunggu sakit, sehat pun bisa mati saudara. Nah ini yang harus kita ingat ya saudara. Nah kalau begitu kita menyadari bahwa betapa rentannya kita, betapa lemahnya dan keterbatasan kita. Nah saya ingat satu ayat yang mengingatkan kita semua di dalam Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 saudara. Saya bacakan Yesaya pasal yang ke-40 ayat 6, 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya, keindahannya, kegagahannya, kemuliaannya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Terjemahan baru kita menerjemahkan semua bangsa, semua manusia seperti rumput. Tapi terjemahan literal mengatakan manusia bukan seperti rumput, manusia adalah rumput. Loh, beda toh saudara? Manusia seperti rumput atau manusia adalah rumput. Nah, Bapak Ibu, mari kita merenungkan ketika 18 tahun yang lalu kami memasuki rumah yang baru di Wiguna. Bu Indah tahu rumah saya. 18 tahun yang lalu dengan yang sekarang beda, Bu. Kalau 18 tahun yang lalu, Bapak Ibu, rumahnya masih banyak yang baru. Kemudian yang kedua, jalan pavingnya juga baru. Maka jalanan itu bersih, halaman, teras, kalau kita lihat semua bersih, saudara-saudara. Tapi sekarang mujizat terjadi. Banyak rumput liar, alang-alang, gak karu-karuan. Jadi gang 18 rumah saya itu paling kotor, saudara. Kenapa? Penghuninya sedikit. Bahkan ada tetangga yang baik hati, saudara, yang sebelah kanan saya nyapu, kotoran yang ada di depan dibuang di balik tembok, ya toh. Udah tahu kan rumah saya depan tembok, kemudian di balik tembok tanah kosong, Bapak Ibu, dibuang ke sana. Tapi tetangga saya di sebelah kiri kosong, punya pohon mangga, daunnya selalu rontok. Hujan deras kayak kemarin itu rontok, Bapak Ibu. Lalu tetangga yang di sebelah kiri baik juga, dia nyapu khusus halaman depannya. Tapi daunnya, kotorannya, rumput-rumputnya dipinggirin di rumah yang kosong. Nah saya juga bingung, tujuannya apa ini? Nyapu, dikumpulin, kok tidak langsung dibuang di balik tembok, saudara. Nah tujuannya supaya saya ngangkat kotoran, ngangkat sampah itu untuk saya buang di balik tembok itu. Sudah kesekian kalinya. Tadi ada juga, tapi belum sempat saya sapu, ya mungkin besok tugas saya. Nah Bapak Ibu, rumput, ya, tanah yang kosong akhirnya ditumbuhi dengan rumput. Apalagi musim hujan seperti sekarang. Kalau dari Wiguna ke Pondok Chandra kali itu tanah luas sudah diuruk ya Bapak Ibu. Dulu masih bersih tanah untuk belajar mobil, belajar motor itu masih enak. Tapi sekarang rumputnya itu luar biasa. Bahkan kalau musim kemarau sangat terkenal sekali. Ada kebakaran loh. Siapa yang bakar? Gak ada saudara-saudara. Ya terbakar dengan sendirinya karena rumput itu sudah kering ketika musim panas. Ketika musim penghujan memang tumbuh lagi. Lalu yang di depan rumah saya, Bapak Ibu, saya cabut. Kemudian 3 hari muncul lagi. 1 minggu, 2 minggu tumbuh sempurna. Lalu saya cabut lagi, tumbuh lagi. Kemudian diberi obat pembasmi rumput, mati. Tapi 2-3 minggu tumbuh lagi. Kira-kira rumput ini merepotkan nggak? Kalau perumahan elit sih nggak ada rumput liar Bapak Ibu. Tapi kalau perumahan RSS, rumah sangat sempit gitu ya, atau rumah mepet sawah, rumah mewah Bapak Ibu, ya seperti itu keadaannya, benar-benar merepotkan. Lalu kita ingat, kenapa di dunia ini, kenapa di tanah ini muncul rumput Bapak Ibu? Jawabannya kemarin Pak Bambang sudah singgung ya. Kejadian 3:18, karena dosa. Jadi rumput tumbuh di bumi, di tanah ini
Itu akibat dosa. Sampai Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, karena engkau sudah berdosa, maka tanah yang kau injak itu tumbuh onak duri, rumput, dan lain sebagainya. Dengan bekerja kamu akan mencukupi, kamu akan mencari makananmu. Bapak Ibu, untuk makan pun perlu bekerja. Lalu apa yang kita renungkan pada malam hari ini? Ternyata firman Tuhan tadi mengatakan seluruh umat manusia, gak peduli status sosialnya tinggi, tua, muda, kaya, miskin, pinter, bodoh, Bapak Ibu, punya kedudukan apa biasa, gak peduli. Firman Tuhan berkata, seluruh umat manusia adalah rumput. Jadi apa artinya, Bapak Ibu? Musim panas dia tuh muncul lalu kering. Musim hujan memang dia tumbuh. Nanti sebentar lagi musim panas dia akan kering. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa rumput adalah kefanaan. Hidup manusia adalah sama, fana. Apa artinya fana, Bapak Ibu? Sama seperti rumput tadi bisa mati. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi yang pertama yang kita harus ingat, Bapak Ibu, ketika menyaksikan peti mati, itu langsung kita berpikir, besok saya dan saudara juga menyusul. Memang orang yang mati nggak pernah ngajak orang yang hidup, ayo mati bersama, enggak. Bahkan orang mati nggak ada yang direncanakan dan nggak ada yang pamit sama Buddha nggak. Aku mau mati gitu, enggak kan, saudara? Nah itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi betapa fananya hidup manusia itu. Walaupun umurnya luar biasa, 84 tahun, Bapak Ibu, toh akhirnya mati juga. Lalu yang kedua, tadi firman Tuhan mengatakan semua semarak manusia, keindahan, kebanggaan manusia seperti bunga di padang. Kalau Bapak Ibu lihat ayat paralelnya di 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Kalau bunga di padang ya mungkin masih ada yang bagus kita bisa pilih Bapak Ibu. Tapi Rasul Petrus memberitahu kepada orang-orang yang percaya yang ada di dalam perantauan zaman itu, bahwa kemuliaanmu, hai manusia, walaupun engkau kaya, sekali lagi, engkau hebat, engkau punya kedudukan yang sangat tinggi, engkau dihormati oleh banyak orang, bahwa kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Artinya apa, Bapak Ibu? Bunga rumput itu pagi-pagi segar, kemudian siang kena terik matahari, akhirnya menjadi layu, bahkan jelek, Bapak Ibu Saudara. Nah artinya apa, Bapak Ibu? Coba lihat foto sekarang atau wajah sekarang dengan foto SIM waktu buat 5 tahun yang lalu. Foto KTP waktu elektronik itu kan berlaku seumur hidup kan, saudara. Jadi berbahagialah yang masih muda umur 17 itu foto KTP pasti yang tercantik karena umur 17. Saya ingat anak saya ngurus KTP juga, rambutnya pokoknya yang tercantik. Kenapa? Seumur hidup. Betul enggak? KTP-nya kan berlaku seumur hidup, jadi fotonya juga seumur hidup. Oke, yang lebih mundur dari kita, saudara-saudara, coba lihat foto waktu itu dengan sekarang. Kira-kira hancur mana, Bapak Ibu? Sampai suatu saat anak saya berkata ketika dia melihat foto pernikahan kami waduh, Papa, Mama, waktu foto pernikahan kok langsing-langsing, itu yang pertama. Lalu yang kedua kok cakep sama cantik. Terus yang ketiga apa? Nah kalau yang ketiga seperti Papa Mama kok hancur gak seperti. Nah di foto itu Bapak Ibu, iya ini gara-gara melahirkan kamu makanya jadi hancur seperti sekarang. Kamu jangan Bapak Ibu, nanti dia merasa gara-gara aku. Enggak, kenapa bisa berubah dulu sama sekarang? Seperti kemuliaan bunga rumput itu tadi, pagi indah, siang, sore, jelek, mati. Karena faktor usia. Tahun ini usia kita bertambah, tahun yang baru usia kita bertambah. Apa muncrat Bapak Ibu? Kalau masih anak-anak itu, kalau ulang tahun nyanyinya panjang umurnya. Tapi kalau umur kita sudah 70 tahun, panjang umurnya apa pendek umurnya? Kalau umur 55, Pak Bambang 55 tahun ini Bapak Ibu, kalau kita suruh nyanyi panjang umurnya itu mau panjang berapa?
Kalau seandainya dipanggil Tuhan umur 70 tahun, kurang berapa? Saudara, kurang berapa? Apalagi kalau yang sekarang umurnya sudah 60 tahun, kurang berapa? Yang 70 tahun, kurang berapa? Mungkin ada yang 80 tahun, kurang berapa? Saya lupa nggak bawa catatan itu ya. Kalau umur itu dihitung, dibuat bukan tahun tapi dibuat hari, Bapak Ibu. Wah, itu lebih mengerikan lagi ketika saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Ada jemaat yang nggak bisa tidur ngomong ke saya, Pak Tim, umurku 76 tahun, berarti kurang berapa hari ya kalau seandainya umurku 80 tahun. Sampai nggak bisa tidur. Aduh, saya merasa salah dan berdosa menyampaikan itu, saudara. Tapi itu kenyataan, betul enggak, saudara? Karena usia bertambah tua, bertambah lemah fisik kita, kondisi kita, lalu wajah penampilan juga semakin buruk. Walaupun perawatan, kecantikan, keluar duit mahal, katakanlah. Tapi lewat wayahe tua elek enggak, saudara-saudara? Ya elek juga. Ketika tutup peti kemarin saya menyaksikan. Saya pikir wajahnya Bapak Rudianto itu seperti di foto ini. Ini foto tahun berapa ternyata? Lali sampean ya? Berapa? Wah, baru? Oh. Oh. Jadi setahun yang lalu kira-kira ya? Oke. Saya pikir fotonya seperti ini. Ini masih ada hitam ya kan rambutnya. Tapi kemarin waktu tutup peti putih semua. Oh, disemir berarti ya. Nah, artinya apa? Perubahannya itu nampak, Bapak Ibu. Ya, perubahannya sangat nyata. Jadi kita boleh merenungkan, nanti malam hari ini kita merenung, pulang dari tempat ini merenung, ternyata hidup kita ini seperti rumput, bahkan bukan seperti rumput, memang adalah rumput yang fana, yang sebentar kelihatan bagus, musim hujan tumbuh, musim kering, musim kemarau jadi layu, jelek, gak karu-karuan. Apa yang kita punyai, orang memandang mungkin kita hebat, Bapak Ibu, punya jabatan, kedudukan, dihormati, disegani banyak orang. Tapi suatu saat kalau kita sudah gak bisa berbuat apa-apa, orang masih ingat kita nggak? Paling-paling dia ingat hadir waktu seperti malam hari ini, ada di Adiasa, dia muncul. Dilupakan begitu saja, Bapak Ibu. Itulah kenyataannya. Tapi yang terpenting tadi ayat 7 mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, manusia diciptakan dari debu tanah, dibentuk oleh tangan Tuhan seperti seorang arsitek yang sangat baik, lalu hidup? Belum. Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi hidup. Lihat Bapak Ibu, Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup, manusia yang tadinya mati, ya belum hidup, jadi hidup. Tapi setelah manusia itu hidup, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan juga menghembusnya dengan nafasnya. Kalau ini bedanya di mana? Kalau tadi manusia masih kosong, tanpa nyawa, tanpa kehidupan, diberi kehidupan. Tapi setelah manusia hidup, bahasa Alkitab juga mengatakan, aku menghembusi, dan akhirnya manusia itu mati. Artinya apa, saudara? Niup, gitu ya, saudara ya. Tiup bukan untuk hidup, tiup untuk memanggil, mengambil nyawa, nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan. Nafas hidup bukan milik kita, saudara. Oksigen memang milik kita. Yang punya duit banyak bisa beli oksigen. Betul ya, saudara ya? Tapi yang nggak punya duit banyak, makanya kita bersyukur oksigen, nafas yang gratis ya istilahnya. Dari Tuhan diberikan kepada kita seumur hidup kita. Tapi pada saatnya oksigen, nafas kehidupan itu diambil oleh Tuhan. Tuhan itu pencipta kehidupan. Kita adalah ciptaan. Dia yang berhak memberi kehidupan. Dia juga yang berhak mengambil kehidupan itu. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau Tuhan sudah waktunya mengambil nyawa kita, hidup kita, pulanglah anakku. Kita tetap pulang. Dan yang terakhir tadi mengatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Di tengah kefanaan, keterbatasan, kesementaraan ini, Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan tentang hal yang kekal. Seringkali orang lupa dengan hal yang kekal. Orang seringkali hanya ingat yang ada di dunia ini saja, Bapak Ibu. Penting untuk kebutuhan hidup kita, iya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa
ada hal yang kekal, yang selama-lamanya, yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Jadi kesimpulannya, di tengah kefanaan hidup kita carilah yang kekal. Apakah yang kekal tadi? Firman Allah, langit bumi lenyap dengan segala isinya, tapi firman Tuhan tetap tinggal. Betul? Lalu yang kedua, Allah itu kekal. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Muda di sini maksudnya bukan hanya soal umur, tapi selagi masih ada kesempatan hidup, kesempatan bernafas, kita harus tetap ingat kepada pencipta. Lalu yang ketiga, ada jiwa. Tubuh punya jiwa, Bapak Ibu. Tubuh bisa dimakamkan. Besok tubuh dari Pak Rudianto dikremasi, sama-sama hancur. Dimakamkan juga hancur, hancurnya agak lama setahun, tapi kalau dikremasi hancurnya cepat, ya kan? Nanti abunya diambil hari ketiga ya biasanya. Ya, kalau yang di Jakarta waktu musim Covid dulu itu bukan dikremasi lagi Bapak Ibu, dikremasi plus di blender. Jadi hancurnya cepat. Kenapa? Karena yang mau dikremasi itu nyusul terus. Mungkin ini siang ada jadwalnya ya, karena pagi sudah ada yang kremasi, betul ya? Saudara. Nah kalau di sana supaya cepat gimana? Di blender supaya cepat hancur. Penting? Saudara, nggak penting. Mau dimakamkan, dimakan rayap, dimakan ngengat, hancur, belatung, hancur, atau di blender, dibakar, dikremasi, hancur, sama-sama hancur. Karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Tetap hancur. Walaupun kau merawat tubuhmu ratusan juta katakanlah, tetap hancur ketika mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi apa yang kita banggakan? Ya bersyukur kalau engkau cantik, engkau cakep, engkau punya segalanya. Tapi ingat, kalau waktu itu Tuhan mengembuskan nafasnya dan kita dipanggil pulang, apa yang kita banggakan? Makanya tadi dikatakan kebanggaanmu, kemuliaanmu seperti bunga rumput. Indahnya di mana sih bunga rumput itu? Jelek Bapak Ibu, jelek. Di hadapan Tuhan semuanya seperti itu. Lalu yang paling akhir firman Tuhan tadi mengatakan, serukanlah, beritakanlah. Beritakanlah apa? Bahwa manusia itu seperti rumput tadi. Beritakanlah apa? Ada satu pribadi yang hidup selama-lamanya. Manusia tokoh siapapun, mereka lahir lalu mati. Tapi ada satu tokoh, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia pernah lahir, kemudian dia juga mati. Pada hari yang ketiga dia juga bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Ayat terakhir di Injil Yohanes pasal 11, 25, 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Pak Rudianto mati, meninggalkan istri tercinta Bu Indah, anak-anak, ya menantu, cucu, mati, saudara-saudara, meninggalkan kita semua. Tapi sebenarnya dia tidak mati. Alkitab berkata dia hidup, karena Tuhan itu sang kehidupan itu, saudara-saudara. Lalu yang kedua ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah, biarlah malam hari ini kita percaya kepada Yesus yang adalah sumber kehidupan itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu satu-satunya ya, engkau yang kuandalkan. Setelah itu saya akan pimpin di dalam doa. Lagu nomor 6, engkau Tuhan yang setia. Ya, kadang-kadang kita kurang setia, bahkan tidak setia, Bapak Ibu. Tapi Yesus tetap setia dengan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara. Satu-satunya yang kuandalkan yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
katakan bersama-sama dengan imanmu. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sekali lagi, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah penghiburan pada malam hari ini. Satu sisi kami sedih karena ditinggal oleh saudara yang paling kasih. Bapak Rudianto Wahyudi telah meninggalkan istri, anak, menantu, dan cucu. Secara manusia kami kehilangan, kami bersedih. Tetapi satu hal yang kami tahu, pada saat yang sama Engkau memanggil Pak Rudianto, pada saat yang sama kami orang-orang yang terkasih yang ditinggalkan beroleh sukacita dan kebahagiaan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun mati di dalam dunia ini, meninggalkan dunia ini, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah yang menjadi pengharapan dan sukacita, penghiburan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, menyadarkan setiap kami bahwa kami ini panah, kami ini terbatas, kami ini sementara. Tidak ada yang kami banggakan, tidak ada yang kami sombongkan ketika kami menghadapi kematian itu. Kami tidak membawa apa-apa ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika kami menaruh iman, harap, dan kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi kekuatan, penghiburan kepada kami. Ada jaminan keselamatan di dalam Yesus. Tuhan, sekali lagi kami mohon penghiburan sukacita dari Tuhan, memberi kekuatan, ketabahan kepada Ibu Indah yang ditinggalkan sebagai istri, anak-anak, menantu, dan cucu, saudara-saudara, kerabat, bahkan kami semua yang ditinggalkan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sebagai sumber penghiburan dan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah pemberangkatan dan kremasi besok ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu, Gembala kami Pak Bambang, yang akan memberi kebenaran firman Tuhan, menguatkan setiap keluarga dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai.